It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's Grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Pertama-tama, gue mau minta maaf dulu nih, karena minggu lalu gue gak sempat menyelesaikan episode 15 ini, yang harusnya selesai di hari Minggu. Karena kedelay 2 hari setelah gue tepar banget abis disuntik vaksin dosis kedua. But anyway, untuk menutup pekan horor A24 minggu lalu, kita akan membahas film A24 favorit gue, yaitu Hereditary. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini disutradarai dan ditulis oleh Ari Aster, berlatar belakang sebuah keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Kemudian satu persatu yang lain mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Disclaimer ya, ini video full spoiler dan cerita akan eksplisit. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kematian ibu dan nenek yang bernama Ellen Lee di umur 78 tahun yang mempunyai DID atau Dissociative Identity Disorder, memiliki suami almarhum yang meninggal karena kelaparan, dan 2 orang anak, Charles Lee almarhum mempunyai skizofrenia dan meninggal di umur 16 tahun karena bunuh diri, dan Annie Lee, salah satu protagonis kita. Annie, sebagai satu-satunya anaknya yang tersisa, memimpin upacara pemakaman ibunya dengan beberapa kata sambutan tentang bagaimana ada banyak wajah-wajah yang tidak ia kenal yang hadir, dan juga ia tidak dekat dengan ibunya dan lain-lain. Hadir juga suami Annie, Steve, dan anak-anaknya, yaitu Peter dan Charlie. Kalimatnya tentang wajah-wajah yang tidak ia kenal ini nanti akan kita bahas di akhir. Setelah pemakaman, mereka semua pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Mereka semua tidak merasa begitu sedih karena memang tidak begitu dekat dengan Ellen, kecuali Charlie yang sangat kehilangan. Selain mereka sangat dekat, bahkan saat masih bayi, Ellen bersikeras hanya dirinya yang boleh menyusui Charlie. Annie yang sedang melihat-lihat barang peninggalan ibunya, kemudian menemukan sebuah surat untuk dirinya dari ibunya. Lalu saat dia beranjak keluar, ia melihat sosok ibunya di pojokan ruangan. Namun, sosok itu menghilang saat Annie menyalakan lampu. Keesokan harinya, saat Charlie di kelas, tiba-tiba ada seekor gagak yang terbang dan menabrak jendela kelasnya. Kemudian, ia yang suka membuat mainan, memotong kepala gagaknya dan menyimpannya. Malam harinya, Annie melihat ada sebuah simbol segitiga di kamar ibunya. Mereka kemudian sepakat untuk mengunci kamar itu. Lalu ada sebuah telepon dari pihak pemakaman bahwa jasad Ellen hancur, padahal belum ada seminggu. Di samping itu, kuburannya juga digali nggak tahu oleh siapa. Lalu setelahnya, Annie ke semacam support group untuk sekadar mendapat dukungan dan at least bertemu dengan orang-orang yang kehilangan juga seperti dirinya. Nah, pada saat yang bersamaan, Peter sedang mengisap bong di kamarnya ketika ia mendapat undangan party ke rumah Aaron, temannya. Annie, yang seorang pengrajin miniatur yang sedang mengerjakan proyeknya, terus mendapat tekanan dari pihak galeri yang menanyakan progres proyeknya. Lalu Charlie, yang sedang membuat miniatur di kamarnya, mendapat sebuah sinyal yang seolah-olah menyuruhnya untuk keluar. Kemudian, ia berjalan dan melihat neneknya sedang duduk di tengah padang dan dikelilingi oleh api. Nah, kemudian Charlie dikagetkan oleh ibunya yang mencari-cari dirinya di kamarnya. Lalu Annie menyuruh Charlie untuk ikut ke party bersama Peter. Sesampainya mereka di rumah Aaron, Peter segera mendekati Bridget, teman kelasnya, dan menawarinya wheat. Kemudian Peter menyuruh Charlie untuk melakukan apapun yang ia mau, termasuk memakan kue coklat, yang diketahui mengandung kacang, dan Charlie alergi terhadap kacang. Kemudian di tengah-tengah Peter sedang menghisap wheat, Charlie datang kepadanya dengan nafas terengah-engah dan berkata bahwa ia sulit bernafas. Mendengar hal itu, Peter langsung panik dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah jalan,
Peter yang sedang dalam kondisi setengah high melihat seekor rusa mati tengah jalan yang membuatnya banting setir, dan Charlie yang sedang mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil menabrak tiang. And you know what? Kepalanya putus. Annie begitu kehilangan putrinya, sementara Peter tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak berdaya. Kejadian itu membuat keluarga mereka menjadi begitu renggang. To the point, Annie hanya bisa tidur di rumah pohon milik Charlie. Ia menjadi jauh dari suami dan anak laki-lakinya. Kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi semenjak itu. Saat sedang bersama teman-temannya menghisap weed, Peter merasakan dirinya susah bernafas seperti yang Charlie rasakan. Malam harinya, Annie kembali lagi ke support group tersebut dan menemukan Joan, salah satu anggota support group, yang berkenan untuk membantu. Kemudian Joan memberikan kontaknya. Sementara Peter mulai mendengar suara-suara klik kebiasaan adiknya. Annie yang sedang mengerjakan proyek miniaturnya berpikiran untuk meminta pengunduran waktu deadline ke pihak galeri. Kemudian tidak sengaja menumpahkan cat dan mengenai sebuah kertas yang berisi kontak Joan, yang membuatnya teringat. Kemudian menghubungi Joan untuk meminta bertemu. Sesampainya Annie di rumah Joan, dirinya langsung disambut dengan sangat ramah dan ia menumpahkan segala kesedihannya atas kematian anak perempuannya. Dan menceritakan bagaimana hubungannya dengan Peter bisa merenggang, karena dulu ia pernah hampir membakar Peter dan Charlie karena ia tidur sambil berjalan atau sleepwalking. Malam harinya, saat Steve memanggil Annie untuk makan malam, ia melihat Annie sedang membuat miniatur tentang insiden kematian Charlie, lengkap dengan tiang listrik dan kepalanya yang tergeletak. Steve merasa istrinya mulai makin aneh dan tidak mempedulikan perasaan Peter. Pada saat makan malam, saat Peter memuji masakan ayahnya, Annie tertawa kecil. Melihat reaksi ibunya, Peter menanyakan apakah ibunya punya sesuatu yang mau disampaikan. Kemudian pecahlah keributan di antara mereka. Yeah, fine, release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? All I do is worry and slave and defend you, and all I get back is that fucking face on your face! So full of disdain and resentment and always so annoyed. Well, now your sister is dead. And I know you miss her. And I know it was an accident. And I know you're in pain. And I wish I could take that away for you. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did. But your sister is dead. She's gone forever. And what a waste. If it could have maybe brought us together or something. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened. Maybe then we could do something with this. But you can't take responsibility for anything. So now I can't accept. And I can't forgive. Because nobody admits anything they've done! Keesokan harinya, saat Annie pergi membeli keperluan pekerjaannya, ia bertemu dengan Joan yang sedang memasukkan barang-barang ke mobilnya. Lalu ia menyapanya dan Joan terlihat sangat senang. Ia berkata ia baru saja mengalami pengalaman spiritual dan ia mengajak Annie untuk melihatnya secara langsung. Annie mau tidak mau akhirnya ikut ke rumah Joan dan melihat sendiri proses ritual pemanggilan arwah itu berlangsung dan merasakan bahwa ada sesuatu yang bersama dengan mereka. Hingga akhirnya ia tidak kuat dan ia meminta Joan untuk berhenti, dan dia pamit pulang. Namun sebelum itu, Joan memberikannya lilin dan sebuah kertas yang berisi mantra untuk Annie bawa pulang dan melakukan ritual itu sendiri di rumahnya bersama dengan suami dan anaknya. Di perjalanan pulang, Annie mendengar suara klik Charlie dan kaget sekali. Dan hal itu membuatnya semakin merindukan Charlie. Malam harinya, Annie mengalami mimpi bahwa dirinya sleepwalking lagi dan melihat Peter yang tewas di kamarnya dengan kepala dipenuhi dengan semut. Kemudian ia dibangunkan oleh Peter. Annie kemudian berkata bahwa ia merasa dirinya bukan ibu yang baik dan pada awalnya ia tidak mau punya anak, namun terus dipaksa oleh ibunya. Kemudian ia terbangun dan akhirnya menjalankan ritual pemanggilan arwah itu, lalu mengajak Peter dan Steve untuk membantunya memanggil Charlie. Annie berusaha meyakinkan Steve dan Peter bahwa Charlie benar-benar ada bersama dengan mereka dan meminta mereka untuk mempercayai dirinya. Annie kemudian menggunakan buku gambar Charlie sebagai medium untuk berkomunikasi dengan anaknya itu. Akhirnya dengan berat hati mereka ikut dan mereka kaget karena roh yang muncul sangat agresif dan menakuti Peter.
yang meminta Annie untuk menghentikan perbuatannya. Lalu Annie menjadi kesurupan dan akhirnya disiram oleh Steve untuk membangunkannya. Esoknya di sekolah, Peter mulai melihat sebuah sinyal berupa cahaya-cahaya yang mulai menarik perhatiannya, hingga ia ketakutan dan melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca yang tersenyum. Kemudian ia menelpon ayahnya dengan ketakutan. Annie yang kesal karena dikejar-kejar deadline oleh pihak galeri, kemudian naik darah dan menghancurkan miniaturnya yang sedang dibuatnya. Malamnya, Annie mendengar sesuatu dari kamar Charlie dan melihat sendiri buku gambar Charlie menggambar dengan sendirinya. Dan ketika dideketin, wajah yang ada situ adalah wajahnya Peter. Lalu Peter yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kliknya Charlie. Dan kaget sekali ketika melihat sosok adiknya itu di kamarnya. Lalu kepalanya jatuh dan berubah menjadi bola. Peter yang masih kebingungan tiba-tiba ditarik kepalanya. Lalu Annie kemudian bertanya kenapa Peter berteriak. Kemudian Annie berpesan kepada Peter untuk jangan memberitahukannya kepada Steve, ayahnya, dan bilang bahwa ia sedang menghentikan kejadian-kejadian janggal ini. Annie kemudian mencoba membakar buku gambar Charlie, namun herannya malah dirinya yang ikut terbakar. Esok harinya, Annie yang kebingungan mencoba menemui Joan kembali, namun Joan tidak ada di rumahnya. Dan kita bisa melihat bahwa Joan sedang melakukan sebuah ritual yang anehnya ada foto Peter dan miniatur buatan Charlie di sana. Annie akhirnya mencurigai sesuatu setelah melihat kembali keset depan rumah Joan. Ia langsung bergegas pulang untuk mengecek barang-barang peninggalan ibunya dan menemukan fakta sangat mencengangkan. Joan adalah anggota okultisme bersama dengan ibunya yang sedang mengupayakan kebangkitan salah satu dari 8 raja neraka, yaitu King Paimon, yang menjanjikan kekayaan bagi orang yang memanggilnya, dan membutuhkan medium seorang laki-laki untuk membangkitkan King Paimon, dan korbannya adalah Peter. Barulah ia tersadar ia sudah melakukan kesalahan sangat besar dengan mengundang roh yang sangat berbahaya masuk dalam rumahnya. Annie kemudian membuka ruang penyimpanan di loteng rumahnya dan banyak sekali lalat keluar dari situ, disertai bau busuk. Kemudian ia naik dan betapa kagetnya ia melihat tubuh ibunya di sana yang sudah terbakar dan tidak berkepala, serta ada logo King Paimon yang dituliskan dengan darah. Teror kepada Peter berlanjut di sekolahnya. Saat sedang kelas, tiba-tiba ia mendengar suara klik Charlie sampai dirinya kerasukan dan membanting wajahnya sendiri ke meja kelas. Seluruh isi kelas kaget sekali termasuk Peter yang kemudian tersadar dan berteriak ketakutan dengan hidung sudah berlumuran darah. Ia pun langsung dijemput Steve. Nah, di sini nih puncak seremnya nih. Sesampainya di rumah, Annie langsung meminta Steve untuk mengecek loteng mereka, supaya dia percaya bahwa Annie tidak gila, dan ia mengakui kesalahannya melakukan ritual pemanggilan arwah itu, serta meminta Steve untuk membakar buku gambar Charlie, karena ia mau menebus kesalahannya dengan membakar dirinya sendiri. Namun yang terjadi malah Steve yang terbakar. Malam harinya, Peter terbangun dan mendapati rumah kosong. Ketika ia ke bawah untuk mencari orang tuanya, ia kaget sekali melihat mayat ayahnya yang sudah terbakar gosong. Lalu ia mendengar ada sesuatu. Itu adalah sosok pria yang ada di acara pemakaman neneknya. Namun yang lebih mengagetkan lagi adalah ibunya yang mengejarnya. Peter yang ketakutan langsung lari dan naik ke loteng. Tapi itu semua sudah direncanakan. Peter memang digiring untuk ke loteng. Di sana sudah dimulai ritual pembangkitan King Paimon, dan ada beberapa orang yang sudah menunggu di situ. Dan teror tidak berhenti di situ. Ia mendengar sesuatu. Ketika ia menengadah ke atas, ia melihat ibunya melayang dan sedang berusaha untuk memutuskan kepalanya sendiri. Peter kemudian dikagetkan orang-orang di situ dan melompat dari loteng. Kemudian ia pun terbangun dan menyusul ibunya ke rumah pohon milik Charlie. Di sana sudah ada banyak pemujanya yang menanti kebangkitan King Paimon. Dan King Paimon pun bangkit dalam wujud Peter. Hereditary adalah salah satu film yang kita nggak akan bisa nangkep artinya kalau cuma nonton sekali. Jadi gue nonton film ini beberapa kali dan benar-benar memperhatikan detail demi detail filmnya supaya bisa ngerti kenapa dan bagaimana ceritanya bisa kayak gitu. Dan Hereditary sekarang adalah salah satu film horor favorit gue setelah film horor legendaris The Exorcist. Jujur film ini detailnya gila banget. Gue coba menjelaskan film ini versi gue ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Film dimulai dengan kematian Ellen yang ternyata adalah ketua geng okultisme atau cult yang bertujuan untuk membangkitkan King Paimon untuk kekayaan, pengetahuan, dan hidden secrets.
Dan para orang-orang yang tidak kenal di pemakamannya adalah para pengikut geng okultismenya. Surat yang ia tulis untuk Annie adalah pesannya bahwa keluarganya akan menjadi pengorbanan untuk membangkitkan King Paimon. Jadi dari awal memang keluarga Annie itu ditargetkan oleh geng tersebut atas persetujuan Ellen. Gila banget ya. Lalu Annie yang bertemu dengan Joan pun sudah direncanakan karena Joan adalah orang kepercayaan Ellen yang terus memantau Annie. Joan dengan cerita bohongnya tentang cucunya menjadi salah satu anggota support group yang sering didatangi oleh Annie. Joan kemudian memperkenalkan ritual pemanggilan arwah kepada Annie pun bertujuan untuk memasukkan setan ke dalam rumah Annie. Lalu masih ingat gak soal sinyal pertama yang diterima oleh Charlie saat ia bermain dengan miniaturnya? Yang ia lihat adalah halusinasi Ellen sedang membakar tubuhnya. Makanya Ellen yang kita lihat di akhir film berwarna hitam gosong kan? Terus pribadi Charlie yang selalu ngerasa distant dengan lingkungan sekitarnya, even dengan keluarganya sendiri, adalah karena di dalam tubuhnya tersimpan jiwanya King Paimon. Karena King Paimon adalah salah satu setan yang hebat dalam urusan arts dan science, dan itu tergambar dalam Charlie yang sudah sangat tertarik kepada hal-hal berbau seni sejak ia kecil. Lalu saat ia datang ke pesta teman-teman Peter dan sengaja memakan kue coklat yang berisi kacang, padahal jelas-jelas dia bisa melihat ada kacang di dalamnya. Jadi kematian Charlie sudah direncanakan dan disengaja supaya hubungan keluarga mereka rusak karena Annie menyalahkan Peter dan Peter merasa bersalah atas kematian adiknya. Masih tentang King Paimon. Masih ingat gambar King Paimon di dalam buku peninggalan Ellen? Ia digambarkan membawa 3 kepala. Sesuai dengan logonya dan juga 3 kepala yang jadikan pengorbanan untuk membangkitkan dirinya, yaitu Charlie yang kepalanya putus akibat kecelakaan, Ellen yang kuburannya digali untuk dipenggal kepalanya dan tubuhnya dibakar, lalu Annie yang memotong kepalanya sendiri. Lalu insiden ketika Steve membakar tubuhnya sendiri ketika berusaha untuk melempar buku gambar Charlie. Disebabkan karena ia sudah menjadi salah satu bagian dari ritual itu ketika ia melakukannya bersama dengan Annie dan Peter. Jadi, ketika ia mencoba untuk menghentikan pekerjaan King Paimon, malah ia yang terbakar. Dan pada scene itu tergambarkan dengan jelas perubahan ekspresi Annie yang ketakutan, lalu berubah menjadi diam begitu aja, karena ia sudah kerasukan dan tidak sadar membakar suaminya sendiri. Ketika Peter lompat dari loteng, terlihat pantulan-pantulan cahaya yang sebelumnya kita lihat di beberapa scene sebelumnya. Itu adalah lambang jiwa King Paimon yang akhirnya mendarat di tubuh Peter dan merasukinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Hidden Details. Ari Aster adalah salah satu sutradara yang suka banget naruh detail-detail penting yang foreshadowing ceritanya dalam bentuk-bentuk lain. Pertama, judul. Hereditary secara harafiah adalah sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun. Kalau dalam bahasa Inggris, something passed down the family tree. Dan secara literal, mereka punya rumah pohon. Yang belakangan kita tahu bahwa rumah pohon itu jadi tempat kebangkitan King Paimon. Kedua, nama. Ada yang notice nama Charles di awal film yang mati bunuh diri karena ngerasa ibunya berusaha untuk memasukkan orang lain dalam dirinya? Yes, Charles adalah salah satu anaknya Ellen. Dan Charles adalah bentuk nama cowok untuk Charlie yang dipakai sebagai nama adik Peter. Dan gue yakin itu bukan bunuh diri biasa. Itu karena Ellen mencoba memasukkan King Paimon ke dalam tubuh Charles. Namun ia menolaknya dan memilih untuk bunuh diri. Yang ketiga, pekerjaan Annie yang seorang pembuat miniatur yang menurun ke Charlie. Dan kemudian membuat mainan-mainan sebagai lambang dari pemujaan King Paimon. Annie yang membuat miniatur ini pun menggambarkan bahwa ia memanipulasi sebuah kehidupan yang resembles Ellen yang manipulatif ke dirinya. Dan juga kemudian hidupnya dimanipulasi oleh okultisme dan orang-orang sekitarnya dan membuat ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Keempat, ada yang sadar nggak bentuk tangannya Peter saat dirasuki King Paimon di kelas? Mirip ya sama tongkatnya di gambar yang ada di buku Ellen, serta boneka yang dibuat oleh para pengikutnya di akhir film dengan kepala Charlie. 5. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kecelakaan Charlie itu sudah direncanakan, tergambar dengan jelas di tiang yang ditabrak Peter saat ia sedang high yang menyebabkan Charlie mati. 6. Saat Joan melakukan ritual pemanggilan arwah yang dia bilang sebagai Louis, sebuah lemari kecil di dekat lorong rumahnya terbuka setengah pintu. Karena itu adalah arwah King Paimon yang kemudian lemari itu terbuka dengan jelas saat Annie datang ke rumah Joan yang ia nggak ada. Berbeda dengan saat pertama Annie datang, lemari itu sengaja ditutup supaya Annie nggak curiga. Masih tentang Joan nih, ingat waktu Annie nggak sengaja bertemu Joan habis beli keperluan kerjanya?
Coba deh lihat ke arah bagasinya Joan, chalkboard. Padahal dia bilang chalkboard yang dia pakai adalah mediumnya dengan cucunya. Kok baru beli? Karena dia bohong. 7. Malam hari sesaat sebelum puncak horor di film ini, sekilas kita lihat banyak orang yang telanjang sedang berdiri depan rumah mereka, seperti bersiap menyambut sebuah upacara ya. Nah, belakangan kita tahu bahwa akan dilakukan upacara penyambutan kebangkitan King Paimon. 8. Saat Peter terbangun dari tidurnya, sebenarnya tuh udah ada Annie yang nempel di dinding kamar Peter, tapi cara lihatnya harus naikin brightness-nya. Tuh, jadi kelihatan kan? Serem banget ya? 9. Masih ingat saat Charlie memotong kepala burung, terus ada seorang wanita yang melambai kepadanya? Nah, ini orang yang sama dan lambaian yang sama kepada Peter saat di loteng. Terus ada yang notice gak teman Peter yang ini nih? Dia menjadi salah satu orang yang menyembah King Paimon di akhir film. Dan masih ingat buku tentang King Paimon milik Ellen? Di situ tertulis bahwa King Paimon akan merasuki orang yang vulnerable. Nah, mungkin aja di kantong wit yang diberikan oleh temannya mungkin berisi sesuatu dan bereaksi saat Peter merasakan tenggorokannya membesar. Lalu teh yang Annie minum saat ke rumah Joan mungkin berisi sesuatu juga, yang kemudian keduanya terkontaminasi sehingga bisa dirasuki oleh King Paimon. Namun, karena Steve tidak pernah bertemu dengan anggota Paimon, jadi dia nggak pernah dirasukin. Lalu, saat Peter sedang mengisap ganja di kamarnya, kita bisa melihat bahwa ia sedang diawasi oleh seseorang. Namun, kita nggak pernah tahu itu siapa. 10. Saat Annie menceritakan bahwa dirinya pernah sleepwalking dan hampir membakar Charlie dan Peter. Itu adalah dirinya secara tidak sadar mencoba untuk menghentikan rencana Ellen untuk menjadikan Charlie dan Peter sebagai medium untuk kebangkitan King Paimon. Tergambar juga waktu Annie mencoba menarik kepala Peter. Terlihat sedikit lengan baju yang berwarna sama dengan yang Annie gunakan. Menurut gua, itu salah satu aksi Annie untuk mencoba menyelamatkan Peter dari Paimon. 11. Terakhir nih, hampir gua kelewat. Waktu Annie nggak sengaja numpahin cat. Sebelum itu di pojok kanan atas ada jiwanya King Paimon yang melayang di belakangnya. Dan jelas, Annie nggak menyenggol botol catnya. Jadi, Annie yang menghubungi Joan juga hasil kerja King Paimon. Segitu aja sih hidden details-nya. Kalau ada yang gua kelewat, boleh banget disampaikan di kolom komentar ya. Yuk, kita bahas sinematografinya. Udah jadi rahasia umum ya, sinematografi itu memegang peranan sangat penting dalam sebuah film. Tidak berbeda dengan film Hereditary. Kolaborasi Ari Aster dengan Paweł Pogorzelski di OP Hereditary dan Midsommar tuh asik banget. Kemampuannya memainkan cahaya dan pergerakan kamera bikin kita sebagai penonton tuh selalu tegang dan pay attention ke filmnya banget. Terus cara sinematografinya bikin rumah mereka seolah-olah sebuah miniatur. Keren banget. Gue nggak tahu deh, itu beneran miniatur atau rumah beneran tuh. Terus kira-kira pakai lensa berapa ya? Gue juga notice ada ciri khas shotnya yang kayak gini nih, terulang juga di Midsommar. Nah, salah satu best scene di film ini adalah ketika Annie melayang dan memotong kepalanya sendiri. Gila, itu scene serem abis. Permainan cahayanya bikin Toni Collette, pemeran Annie, jadi serem banget. Waktu pertama kali film ini tayang di bioskop pada tahun 2018, jujur gue gak gitu ngerti banget soal filmnya. Tapi emosi dan horornya tuh ngena banget di gue, kayak unsettling gitu. Apalagi scene yang Annie dan Peter berantem, itu the best scene menurut gue sih. Dan setelah gue nonton lagi dan riset tentang filmnya untuk bikin video ini, gue jujur malah makin suka sama filmnya. Dan admire kemampuan Ari Aster dalam direct dan script writing. Tanpa basa-basi, yuk sekarang kita masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Hereditary pantas mendapatkan skor 9. Sekian review film Hereditary. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 15, Hereditary. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Sampai jumpa di pekan drama romance minggu ini. Thank you.